Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Sudah sampai pada kalam hikmah yang ke-11. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi bidarini amin ya rabbal alamin. Itfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Artinya itfan, kuburkanlah atau sembunyikanlah wujudaka, wujudmu fi ardil khumuli, di dalam bumi, ya, humul itu kerendahan. Maksud makalah ini sebagai adab seorang santri, seorang salik, ya, diibaratkan seperti padi. Padi itu kalau terisi, itu semakin hari semakin menunduk. Nah, ini perumpamaan. Jadi padi itu perumpamaan bahwa ketika padi berproses, ya, setelah berisi itu semakin hari semakin menunduk. Begitu juga seorang santri, seorang salik, ya, ketika dia belajar keras, terus punya prestasi, ya, punya satu kelebihan yang diberikan oleh Allah, itu jangan lantas membuat angkuh dan sombong. Lebih baik merendah serendah-rendahnya, ya, ibarat, ya, seperti ardil humul, yaitu, ya, bumi yang posisinya itu, ya, dijadikan sebagai pijakan atau injakan semua orang yang ada di atasnya. Artinya dia mampu menyembunyikan dirinya serendah-rendahnya, ya, yaitu dengan didasari nilai-nilai tawadhu, ya. Sebab kalau tidak dikontrol dengan tawadhu, ya, orang itu karakternya kalau punya prestasi sedikit, terus nggak punya pemahaman ilmu tasawuf, potensi untuk sombong itu tinggi. Potensi untuk angkuh itu tinggi. Sehingga akan nampak
perilaku yang menunjukkan keangkuhan dan kesombongan ini. Ya, padahal itu belum apa-apa gitu. Lah, khawatirnya ketika dia sudah muncul keangkuhan dan kesombongan, nanti akhirnya dia akan jatuh dengan sendirinya, ya, karena orang yang menyombongkan diri potensi untuk jatuh itu tinggi. Orang yang angkuh potensi untuk dia dihadapkan ya pada keadaan kemudian akhirnya seolah-olah dia terbentur pada tembok yang keras, akhirnya baru sadar. Nah, ini maksud dari makalah ini, mu'alif memberikan bimbingan kepada kita supaya pandai menyembunyikan diri. Pandai menyembunyikan prestasi diri, kelebihan diri, ya, karena ini lebih aman dibandingkan dengan orang yang tadi punya prestasi sedikit terus muncul angkuh sombong, ya. Nah, ketika orang angkuh dan sombong, potensi untuk jatuh itu tinggi karena Allah tidak suka. Allah tidak suka hambanya yang sombong. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Apalagi makhluk, apalagi kita, gitu. Jadi makalah ini ya cukup bisa menjadi pedoman kita ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apapun kelebihan kita, prestasi kita, tetap dalam posisi rendah hati, tawadhu, ya, hindari keangkuhan dan kesombongan. Karena kalau sudah angkuh dan sombong, itu dia sulit bergaul. Akhirnya mencari orang-orang yang dianggap selevel. Ini karena apa? Karena ada penyakit angkuh dan sombong. Coba kalau penyakit angkuh sombongnya dihilangkan, kita ini sama, kan? Nggak ada yang lebih, nggak ada yang istimewa. Terus kita juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau dia bisa berpikir secara tawadhu tadi, dia bisa bergaul dengan siapapun, ya, tidak membatasi diri. Gitu. Kita bisa lihat ya, orang-orang yang angkuh dan sombong kemudian membatasi diri ya dengan pergaulan yang dianggap itu levelnya. Itu suatu saat ketika dijatuhkan oleh Allah, dia akan bingung gitu. Karena kemarin memposisikan diri di sana, kemudian sekarang dijatuhkan oleh Allah. Nah, ini sebagai sebuah ibrah pelajaran, ya, jangan sampai kita dalam posisi seperti itu. Ya, begitu juga dalam hal ilmu. Ya, ilmu apapun kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah, cerdas, ya, alim, alamah, gitu, tetap rendah hati. Ya, jangan tadi angkuh dan sombong. Begitu juga ketika kita diberikan keistiqomahan, bisa beribadah, ya, istiqomah dalam hal menjalankan yang fardu, yang sunnah. Ini anugerah Allah. Jangan sampai kemudian menjadi penyakit, ya, yaitu munculnya keangkuhan dan kesombongan.
Jadi ini makalah yang cukup ya bisa menjadikan pegangan kita. Itfan wujudaka, sembunyikan wujudmu, sembunyikan eksistensimu fi ardil humul, ya, di dalam bumi kerendahan atau bumi yang bermakna ya sebagai simbol dari orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Kemudian selanjutnya fama nabata, maka sesuatu yang tumbuh, mimma dari sesuatu, lam yudfan yang tidak disembunyikan, yang tidak dikubur. Jadi sesuatu yang tumbuh kemudian tidak mengalami sebuah proses pendewasaan atau proses pematangan. Apa dampaknya? La yatimu, tidak akan sempurna nita jahu hasilnya. Jadi maksudnya segala sesuatu yang tumbuh yang tidak melalui proses yaitu pematangan, proses proses internalisasi, ya kalau bahasa kerennya itu hasilnya tidak akan sempurna. Contohnya misalnya ya, orang yang ilmunya masih pas-pasan, ya hafal hadis ya 2-3 hadis lah gitu. Tapi kemudian dia semangat menceramai banyak orang. Lah, ilmu yang masih sedikit, kemudian juga belum diamalkan, tapi terus dia berani berceramah, menyampaikan kepada orang lain, maka bisa dirasakan tidak akan sempurna penjelasan, tidak akan sempurna hasilnya, tidak akan sempurna dalam pengajarannya. Di sini perlu yang namanya on proses, ya. Jadi perlu proses pematangan, pendewasaan. Baru setelah dia mateng, mapan, ya baru siap untuk terjun ya di tengah masyarakat. Gitu. Nah, makalah ini juga mengingatkan kita, ya banyak misalnya selebritis yang tiba-tiba nggak tahu dulu kuliah di mana, mondok di mana, kemudian tiba-tiba menjadi penceramah, menjadi ahli agama. Di sini akan teruji makalah ini, karena dia belum pernah mondok, belum pernah mengalami proses suka dukanya, ya, memahami ilmu suka dukanya, riyadhah mujahadah, kemudian menyampaikan ke publik, pasti akan kelihatan ketidaksempurnaannya. La yatimu nitaju, itu akan terbukti tidak sempurna hasilnya. Contoh, membaca satu hadis, kebetulan kitab hadisnya nggak ada harokatnya, itu pasti akan menjadi problem. Ya, ini bacanya gimana? Kok gundul begini? Itu padahal ya semua ada ilmunya. Kalau dia mapan ilmunya, matang ilmunya, kitab gundul apapun nggak ada masalah.
Kemudian masih problem lagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kan ayat Al-Quran itu berbahasa Arab, ya tetap mengikuti prinsip-prinsip kaidah bahasa Arab. Gitu. Ketika kemampuan nahwu sorobnya rendah, itu di situ juga akan nampak cara bacanya yang tidak sempurna. Nah, dampak dari ketidaksiapan ilmu ini kemudian sudah keburu menyampaikan ke publik, yaitu tadi pasti hasilnya itu tidak sempurna, hasilnya itu gaduh-gaduh istilahnya, nggak sempurna. Nah, ini makalah ini bisa menjadi prinsip kita. Oh iya, kalau begitu saya menjadi santri, ya ngajinya harus tuntas, ilmunya harus tuntas, nahwu sorobnya harus tuntas, fikihnya harus tuntas, usul fikihnya juga harus tuntas, ilmu balaghahnya juga harus paham. Suatu saat misalnya ya dia ngajar atau ceramah, itu perangkat keilmuannya itu sudah komplit. Begitu juga para salik yang dia istiqomah dengan riyadhah mujahadahnya, istiqomah dengan zikirnya, istiqomah berproses dari hari ke hari sehingga sampai merasakan kematangan spiritual. Ya, jadi kematangan spiritual disebut matang itu ya karena setelah melalui proses dinamika jatuh bangunnya kehidupan itu, sehingga membuat dia menjadi matang dalam proses ini. Maka suatu saat salik yang seperti ini ya, ketika ada panggilan harus mengajar, harus menyampaikan ilmu, dia sudah siap lahir batin. Ilmu lahirnya ya sudah punya perangkat yang komplit. Ilmu batinnya ya dia sudah menjadi salik, pejalan yang istiqomah, konsisten ya dengan riyadhah mujahadah, dengan zikir, dan sudah merasakan proses dinamika kehidupan jatuh bangunnya, tapi dia tetap istiqomah di jalan Allah. Maka ketika dia suatu saat ya harus mengemban tugas menyampaikan ilmu di tengah masyarakat, dia sudah memiliki kelengkapan syarat lahir dan batin. Nah, jangan sampai tadi nahwu sorobnya belum menguasai, kemelindi ngajar kitab misal. Nah, ini kan artinya perlu proses terus untuk belajar. Begitu juga menjadi salik belum pernah berproses merasakan suka dukanya, jatuh bangunnya, ya, menghadapi kehidupan dengan tetap berpegang pada ilmu, ya, karena belum merasakan, ya belum mengerti, gitu. Man lam yaduk lam yadri, apalagi di dunia tasawuf. Kalau dia belum merasakan, belum mengerti, gitu. Nah, inilah makalah ini menjadi penting bagi kita supaya kita punya guidance, punya pedoman dalam melangkah. Oh iya, saya harus tawadhu, saya harus menjadi pribadi yang matang ya, dalam keilmuan, matang dalam emosional, matang dalam spiritual. Jadi suatu saat misalnya mendapatkan panggilan untuk harus berdakwah, harus menyampaikan, itu sudah memiliki perangkat komplit lahir maupun batin. Kultu, aku berkata, ustur nafsaka, ya ayuhal murid, ya,
tutuplah dirimu, wahai seorang murid. Jadi tutup maksudnya jangan show off tentang prestasi-prestasi dirinya. Ya, artinya tutup, ya nggak usah dipublis, nggak usah orang lain tahu, ya cukup saya yang tahu. Jadi sembunyikan dirimu wahai murid, watfanha, dan sembunyikanlah, dan kuburlah, ya kalau bahasa teksnya kuburkanlah, tapi makna murad sembunyikanlah. Fi ardil humul, yaitu pada bumi yang sebagai simbol kerendahan. Hatta tastakmisa bihi wa tastahlihi wa yakuna indaha ahalla minal asal. Setelah dia kubur di dalam bumi, ya, sampai akhirnya mengalami proses, yaitu pematangan, ya, maka nanti akan berubah menjadi ahalla minal asal, berubah menjadi lebih manis daripada madu. Ini maksudnya ilmunya sudah mumpuni, ilmu lahiriahnya mumpuni, ilmu batiniahnya juga mumpuni. Maka bagi para santri, para salik, ya harus serius. Ngaji juga harus serius. Itu kalau ngajinya ya Senin datang, Selasa tidak, Rabu datang, Kamis tidak, ya. Ini pasti juga hasilnya akan menyesuaikan. Pasti hasilnya gaduh-gaduh, gitu. Karena saat diterangin ustadznya ini dia nggak datang, besok datang lagi, udah bingung lagi kan, besoknya datang lagi. Gitu. Nah, ini contoh yang perlu menjadi ibroh bagi kita. Oh iya, ngaji itu juga harus serius, harus istiqomah. Nggak bisa ngaji semaunya sendiri, ya keluar masuk atau berangkat tidak, ya pasti ilmunya gaduh-gaduh, nggak sempurna. Apalagi ini ilmu agama. Nah, kalau seorang murid sudah matang ilmunya lahir batin, ahalla minal asal. Ya, kalamnya, pembicaraannya, meneduhkan pembicaraannya, menenteramkan pembicaraannya, mencerahkan hati, gitu. Ya, membuka wawasan. Gitu. Ini karena ada kematangan. Gitu. Ini perumpamaan kenapa harus disembunyikan, dikubur di dalam bumi. Maka apabila dia dikubur di dalam bumi, ya, kemudian satu ketika pasti akan muncul, yaitu samrohnya, buahnya. Buahnya tadi, oh ternyata dia alim, dalam ilmu nahwu alim, dalam ilmu fikih menguasai, ilmu balaghah menguasai, usul fikih menguasai, gitu. Ilmu tasawuf menguasai, ilmu tarekat menguasai, gitu. Jadi ji'u samratuha. Jadi muncul samrohnya, buahnya itu. Wa yatimmu laka nitajwa, dan sempurnalah bagimu yaitu hasilnya. Nah, itu. Jadi hasilnya akan nampak. Nah, setelah mapan ilmu lahir batinnya, ilmu batinnya ya ngaji tasawufnya, juga rutin istiqomah, akhirnya ngerti hal-hal yang membuat orang tidak ikhlas itu apa penyebabnya, gitu. Mulai diamalkan, dipraktekkan, gitu. Ya akhirnya sudah memiliki pegangan prinsip-prinsip bagaimana dalam beramal itu harus ikhlas karena Allah. Apa nitajwa, apa hasil seorang murid yang
dia menyembunyikan diri dalam tadi kerendahan tadi, bumi kerendahan tadi, yaitu sirul ikhlas. Dia muncul sirul ikhlas, rahasia keikhlasan. Dia sudah merasakan. Melakukan apapun sesuatu sudah karena Allah. Ya, berjamaah sudah karena Allah. Ya, riaknya sudah nggak muncul karena sudah bisa menepis, sudah bisa menyelesaikan. Ujubnya juga tidak muncul karena sudah ngerti teori ilmunya, bagaimana melawan ujub, gitu kan. Kibir juga tidak muncul ya karena sudah paham bagaimana menundukkan ujub dan kibir. Gitu. Sehingga apa yang dia lakukan bisa mencapai pada kualitas keikhlasan. Nah, ketika seorang murid salik, istiqomah dan konsisten dalam hal ini, ya, terus berproses, maka Allah akan mengangkat derajatnya menjadi makom yang khusus. Itu akhirnya beda dengan yang lain. Itu sama-sama santri, ya, yang satu santrinya ngajinya sesukanya, itu, yang satu ngajinya serius, istiqomah, ya, qiyamul juga istiqomah, zikir juga istiqomah, ya, berarti ada proses pematangan di dalam diri. Kalau ngaji yang ilmu lahir saja sudah tidak istiqomah, ya, ini sudah problem, ilmunya pasti ya kayak gado-gado gitu kan. Sementara aspek spiritualitas, ilmu batin tidak diolah gitu. Maka ketika kita sudah bisa mensinergikan, ya, ngaji ilmu lahir kita juga harus semangat, serius, ngaji ilmu batin juga semangat dan serius, maka ketika dua hal, ya, bisa disatukan dan diamalkan akan menjadi, yaitu munculnya sirul ikhlas dan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah pada makom yang khusus, istimewa. Nah, bagaimana kalau dia tidak pernah disembunyikan, ya, tidak pernah istilahnya tidak pernah dikubur gitu ya. Tiba-tiba pengen tampil gitu, ilmunya belum mateng gitu. Maka yang akan dikejar yaitu ala dhuhri suhroh. Dia pengen viral, dia pengen ingin terkenal gitu. Ini kan bahaya. Ilmu belum komplit, ilmu belum matang, tapi dia sudah kebelet pengen suhroh, pengen terkenal. Maka apabila seorang murid seperti ini, ya, potensi untuk matat sajaratuha au asqatat samratuha, yaitu karena tidak pernah, ya, ibarat pohon, ya, itu tidak pernah digali, kemudian akarnya dimasukin sehingga dia menjadi kokoh. Lah, sedangkan ini tidak pernah dikubur, kemudian tiba-tiba pengen suhroh. Ini berarti nggak punya akar. Maka potensi pohonnya mati, ya, pasti karena akarnya tidak mengakar di bawah. Wasamratuha wa asqatat samratuha, dan juga tidak mungkin bisa berbuah. Itu. Ini perumpamaan mu'alif, ya. Jadi perumpamaan kalau ada orang, ya, ilmunya belum seberapa, kok pengen syuhroh, pengen terkenal, pengen viral gitu. Ini berarti dia tidak punya
landasan yang kokoh dan kuat. Ibarat pohon, kalau yang dia benar-benar berproses dari awal, ditanam di dalam bumi, itu pasti pohonnya kuat, akarnya kuat. Ketika dia tinggi, kena angin, dia pasti kokoh. Tapi sebaliknya, ada pohon yang baru diambil, hanya ditaruh. Ya hidupnya hidup-hidupan. Maka ketika ada angin kencang, pasti akan roboh. Dan ketika akarnya tercerabut, mustahil bisa berbuah yang baik. Nah, ini perumpamaan. Jadi mu'alif menggambarkan orang juga sama seperti itu. Kalau dia ngejar viral, suhroh gitu kan, tidak punya kekokohan di dalam pondasinya, pasti cepat atau lambat juga dia akan diguncang oleh angin dan akhirnya runtuh juga. Lihat itu yang viral-viral. Naik terus jatuh lagi. Naik jatuh lagi. Nah kita nggak ngambil posisi seperti itu. Kita tetap istiqomah ngaji sambil berproses. Kita tidak pengen viral, tidak pengen dikenal orang, ya. Ya sakmat yo orang Jawa, ya seadanya, sebisanya. Terus berproses. Itu lebih mengokohkan pondasi ya dalam dirinya dibandingkan tadi hanya mengejar syuhrah tanpa memiliki pondasi akar yang kuat. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh mu'alif ya ini sangat bermanfaat sekali bagi kita ya. Terutama kita generasi ya sekarang ini kalau nggak dibekali ilmu-ilmu seperti ini itu mudah sekali untuk larut ya mengikuti kehidupan modern tanpa memiliki bekal basic ilmu agama yang kokoh dan kuat. Ya, maka walaupun ya kita hidup di tengah perkotaan, tapi nilai-nilai tasawuf tetap kita jadikan sebagai prinsip supaya kita menjadi pribadi yang akarnya kokoh ya, lahir maupun batin ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sore ini bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.